Aku dan hidupku. Sudah 5 bulan Farid dan keluarganya pindah rumah. Mereka tinggal di sebuah desa di Sumatera Barat. Papa Farid adalah seorang dokter yang dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut. Mamanya seorang wanita karir, dan karena itulah orang tua Farid kurang perhatian kepadanya. Sejak berumur 15 tahun, Farid menderita leukemia. Karena penyakitnya, Farid tidak semangat untuk hidup, tidak mempunyai cita-cita, dan menjadi seorang pendiam. Dari kecil, Farid hanya diperhatikan oleh pembantunya yaitu Biiem. Sudah 2 hari, Farid tidak masuk sekolah karena penyakitnya kambuh lagi. Pagi ini Farid bangun kesiangan karena tadi malam ia susah untuk tidur. Sambil membuka gorden, Biiem membangunkan Farid. Den, bangun, sudah siang. Bi, papa dan mama mana, Bi? Ya sudah berangkat kerja tuh, Den. Mereka memang gak pernah perhatian sama aku. Yang dipedulikan hanyalah pekerjaannya saja. Aden pagi-pagi sudah marah-marah aja. Mendingan Aden mandi dan segerin badan. Bibi benar, mending aku mandi. Ya sudah, kalau begitu. Sekarang Bibi mau bangunin Nara dulu. Setelah itu buat sarapan buat Aden. Kak Nara belum bangun, Bi. Ya belum toh, Den. Kalau sudah bangun, gak mungkin Bibi membangunin sekarang. Sementara Farid sedang mandi, Biiem membangunkan Nara yang masih pulas tidur di Bangun, kamar. Non, sudah siang. Jam berapa sekarang, Bi? Jam 9, Non. Apa? Jam 9? Ngapain Bibi gak bangunin aku? Kan aku ada kuliah sekarang. Ini kan hari Kamis, Non. Kan kalau hari Kamis kampus Non libur. Oh iya, aku lupa. Ya udah, aku tidur dulu. Aku masih ngantuk. Non, jangan tidur lagi. Kan Non lagi diet. Kalau orang diet itu nggak boleh tidur di atas jam 9 pagi. Nanti kalau dietnya gagal. Masa sih? Ya udah, aku mandi dulu lah, Bi. Ya sudah, Non. Bi Iya mau bikin sarapan dulu buat Non dan Aden. Farid gak sekolah ya, Bi? Kan dari kemarin dan Farid tidak sekolah, Non, karena penyakitnya kambuh lagi. Oh, begitu. Bi, tunggu. Apa lagi, Non? Bikinin sarapan yang rendah kalori ya, Bi. Rendah kalori itu apa, Non? Bikinin jus aja, Bi. Siap, Non. Biiem sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tiba-tiba Farid datang. Kak Nara sudah bangun, Bi? Sudah, Den. Nonara lagi mandi. Oh, Nih, makanan Anda sudah siap, mie goreng spesial. wah kelihatannya enak, Bi. Ketika Farid dan Biiem berbincang-bincang, Nara keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka. Bi, jusku mana, Bi? Oh iya, Non, bentar Bibi ambilin dulu. Kakak mau kemana? Aku mau pergi. Aku tahu, tapi kakak mau pergi kemana? Farid, kamu kepo sih? Aku pergi kemana bukan urusan kamu. Ini, Non, jusnya. Sepertinya ada tamu. Tolong bukain pintunya, Bi. Biiem pergi membukakan pintu, sementara itu di ruang makan, Nara dan Farid diam saja. Mereka merasakan canggung untuk berbicara. Tak lama kemudian, Biiem datang dengan seorang perempuan yang tidak mereka Itu kenal. siapa, Bi? Aden, ini Suster Via. Suster Via, ini dan Farid, dan ini kakaknya Nonara. Halo, Farid. Halo, Nara. Suster, Anda ngapain di sini? Saya disuruh Papa Anda untuk merawatmu. Wah, itu bagus. Berarti kamu tidak akan merepotin aku lagi. Suster, apakah kamu tinggal di sini?
Iya, aku akan merawat Farid agar ia cepat sembuh. Kenapa tidak ayahku saja yang merawatku? Kenapa harus membayar orang lain? Bukan begitu, Den. Kan Papa Aden kan seorang dokter, pasti dia sibuk dengan pasiennya. Aku ini kan anaknya. Apa pasien lebih penting daripada anaknya? Bukan begitu, Den. Kan Papa Aden mencari uang buat Aden dan Nara juga. Bi, aku ini kan anaknya. Aku butuh kasih sayang. Aku nggak butuh uang. Farid marah. Ia langsung pergi ke kamarnya. Sementara itu, di ruangan makan, Biem dan Suster Via bertanya-tanya dalam kebingungan. Setelah kejadian di ruang makan, Farid hanya terdiam di kamarnya. Ia merasa bosan lalu tiba-tiba mempunyai ide. Ia ingin pergi ke kamar kosong, namun kamar tersebut jarang digunakan. Farid juga dilarang oleh ayahnya untuk pergi ke sana. Tetapi Farid tak menghiraukannya. Setelah Farid tiba di kamar itu, di suatu sudut terdapat satu rak yang berisi sebuah buku. Farid mulai membuka buku itu. Ia menemukan buku sebuah karya dari Mr. Arthur. Kamar siapa ini? Sementara itu, Yusuf mengunjungi rumah Farid. Lalu ia memanggil Farid dan mengetuk pintu rumahnya. Biem yang sedang menyapu rumah langsung bergegas-gegas untuk membukakan pintu tersebut. Iya, bentar. Ada news, dokter. Mau mencari Den Farid. Ya, Bi. Paling aja. Oh iya, Kak. Bentar Bibi panggilin dulu. Gak usah, Bi. Biar saya langsung ke sana. Nanti Faridnya di mana, Bi? Ada di kamar, Den. Kau udah, Bi. Saya langsung ada yang sana ya. Farid yang sedang membuka-buka buku tersebut menemukan selembar kertas yang berisi nama pemilik buku Karina itu. Rahardi. Siapa dia? Hah? Teman siapa ini, Farid? Yusuf, kamu naikkanku saja. Teman siapa ini, Farid? Tempatnya menyenangkan sekali. Tidak tahu lah, mungkin pemilik buku. Buku apa itu, Farid? Ini buku karya Mr. Autor. Sepertinya ini buku Karina Rahardi. Kayak hati. Siapa dia? Mungkin pemilik kamar ini dulu. Oh. Kamu ngomong, ngapain kamu di sini? Sebenarnya aku ingin menjengukmu. Katanya kamu lagi sakit. Benar, aku memang lagi pusing kemarin. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sekarang aku sudah lebih baik. Ngomong-ngomong, aku pasti ketinggalan banyak pelajaran ya. Lumayan. Tapi tenang, aku sudah membawakan buku cerita untuk kamu pelajari. Benarkah? Masa sih kamu telah mengeluarkan buku catatanku? Coba lihat. Ini. Oke, baiklah. Tuh. Farid. 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 Iya, ada apa? Waktunya minum obat, Farid. Baiklah, siapkan nih meja makan. Nanti aku akan meminumnya. Baik, akan saya siapkan. Baiklah, Farid. Aku pulang duluan ya. Cepat sembuh. Dadah. Waktu makan malam telah tiba. Makan malam adalah salah satu waktu keluarga berkumpul. Semua anggota keluarga berkumpul di meja makan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Farid? Sudah lebih membaik. Apa kamu senang dengan Suster Pia? Dia suster terbaik di rumah sakit Papa. Senang. Bagus kalau begitu, Papa tidak khawatir lagi dengan kamu. Karena sekarang kamu dijaga oleh suster terbaik di rumah sakit Papa. Kamu benar, Pak. Mama juga merasa lebih senang. Bagaimana dengan kuliahmu, Nara? Lancar, Pak. Bahkan aku dijadikan siswa terkreatif di kampusku. Nah, itu bagus. Kamu harus meningkatkan prestasi kamu lagi, Nara. Benar, Pak. Nara itu harus menjadi mahasiswa kreatif di kampusnya. Oke, Ma. Akan kuusahakan lagi, Ma. Bagaimana denganmu, Farid? Apakah kau menjadi mahasiswa yang kreatif di sekolahmu? Itu tidak mungkin, Ma. Bahkan Farid tidak mempunyai teman di kelas. Apa itu benar, Farid? Benar, Ma.
Kamu tidak boleh seperti itu. Walaupun kamu sakit, tetapi kamu harus terlihat kuat di depan teman-teman. Baiklah. Besok papa dan mama akan pergi ke luar kota selama 2 bulan. Jadi Farid, tolong jaga kesehatanmu. Papa, apa papa tega meninggalkanku yang sedang sakit? Tenang Farid, papa dan mama bekerja untukmu dan kakakmu. Pa, Ma, aku nggak butuh uang. Aku hanya butuh kasih sayang kalian berdua. Dari kecil aku hanya diasuh oleh Iem. Farid, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kami semua sayang sama kamu. Bohong, Papa dan Mama hanya peduli sama pekerjaan kalian. Tak lama, Farid pun merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Hari sudah pagi. Farid bangun dari pingsan panjangnya. Setelah kejadian semalam, Farid hanya melihat Iem yang sedang membawa susu. Den, sudah bangun? Papa dan Mama mana, Bi? Sudah berangkat toh dari pagi, Den. Mereka memang gak sayang pada anaknya. Jangan ngomong begitu, Den. Bibi, aku mau sendiri dulu. Maaf, Papa Bibi bisa keluar. Baiklah, tapi jangan lupa diminum susunya ya, Den. Farid hanya mengangguk. Kemudian Iem keluar meninggalkan Farid sendirian dengan pikirannya. Setelah lama berdiam diri di kamar, Farid merasakan bosan. Ia teringat buku karya Amistel Arthur yang ia temukan di kamar kosong kemarin. Lalu ia pergi ke kamar tersebut untuk mengambil buku itu. Ketika Farid membaca buku tersebut, tiba-tiba dari arah depan ada seorang anak perempuan yang menghampiri Farid. Siapa kamu? Aku tahu kamu bisa melihatku. Apa maksudmu? Kau pikir aku buta? Hanya orang tertentu yang bisa melihat hantu. Kau hantu? Kau tidak percaya? Dan aku. Apa aku seperti manusia? Benar, wajahmu sangat pucat. Namaku Karina Rahardi. Dulu ini adalah kamu. Rahardi, itu adalah nama keluarga ayahku. Kau benar, Farid. Aku adalah adik ayahmu. Kau tahu namaku? Tentu saja. Aku tahu semua tentangmu. Kau juga suka karyanya? Ya, waktu aku masih hidup, aku suka membaca buku. Itu adalah buku favoritku. Kenapa kamu meninggal? Aku menderita leukemia, sama sepertimu, ya kan? Kurasa sebentar lagi aku akan menyusulmu. Semua dokter bilang begitu, kecuali ayahku. Apa dokter yang menentukan hidup dan matimu? Kamu masih punya kemungkinan. Apa dokter yang menentukan hidup dan matimu? Kamu masih punya kemungkinan untuk hidup. Selagi Tuhan mengizinkan, mungkin 100 atau 1000 tahun lagi. Kau benar, tidak mungkin manusia itu dapat menentukan hidup manusia itu sendiri. Apa cita-citamu, Farid? Aku tidak mempunyai cita-cita. Aku tidak mempunyai waktu untuk menggapainya. Aku hanya bisa berbaring dan menunggu ajal menjemputku. Kau sama sepertiku dulu, Rid. Aku tidak punya cita-cita. Hanya saja aku segera menyadari kesalahanku. Kesalahan? Ya, kesalahan terbesar di hidupku dan di hidupmu. Dulu aku takut memiliki cita-cita, tetapi aku beranikan diriku dengan memiliki cita-cita. Kau akan merasa hidupmu lebih berarti, Farid, meskipun hidupmu tidak lama lagi. Kau adalah anak pintar, Farid. Apa guna pintar tidak digunakan? Hidupmu akan berarti. Sementara Farid yang sedang berbincang-bincang dengan Karin, keluarga Farid dan Yusuf menyiapkan kejutan untuk Farid. Hari ini adalah ulang tahun Farid. Setelah peristiwa pada waktu makan malam, Papa dan Mama Farid memutuskan untuk tidak jadi pergi keluar kota. Mereka meminta cuti untuk merawat Farid. Begitu pula lah Nara. Hari ini ia meminta izin untuk tidak masuk sekolah. Suster, tolong panggil Farid dan bawa dia ke sini. Tapi jangan beritahu kalau kita akan memberikan kejutan, oke? Baik, Pak. Farid tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia tidak menyadari bahwa keluarganya sedang menyiapkan kejutan untuknya. Dan Farid tetap asik berbincang-bincang dengan Karin. Farid, kamu harus berusaha mengejar cita-citamu. Jangan mengulangi kesalahanku lagi. Kau benar, Karin. Hidup tidak akan berarti tanpa cita-cita. Farid. Cepat turun, Farid. Suster Pia sudah memanggilmu. Apa kita bisa bertemu lagi?
Kau pasti menemukan teman yang lebih baik, bukan hantu sepertiku. Dulu aku ingin menjadi pengacara, tapi aku tidak merasa sia-sia, walaupun aku tidak berhasil mencapainya. Perlahan-lahan Karin menghilang. Farid melambaikan tangannya pada Karin dan bergegas pergi dari kamar kosong tersebut. Farid keluar dari kamar tersebut lalu menemui Suster Via. Papa Farid yang melihat Farid datang dari arah kamar kosong tersebut ingin memarahinya. Tetapi Mama Farid memberi saran agar tidak memarahi Farid. Farid terkejut melihat kakaknya sedang membawa kue ulang tahun. Lalu semua langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama. Farid langsung teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia merasa sangat senang. Lalu Farid meniup lilin ulang tahunnya. Semua bertepuk tangan atas kebahagiaan Farid. Tak lama kemudian, nenek dan kakek Farid datang sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Farid. Mereka memberi Farid hadiah ulang tahun yang bagi Farid sangatlah berharga. Gimana kabar ibu dan bapak? Alhamdulillah, kabar baik, Nak. Setelah kejadian semalam, Papa dan Mama memutuskan untuk tidak jadi keluar kota. Karena Papa dan Mama akan merawat kamu sampai sembuh. Benar Farid, kami menyesali atas perbuatan kami karena kami tidak memperhatikan kamu. Dan kami hanya mementingkan pekerjaan kami. Jadi kami mengambil cuti sementara waktu ini. Aku hari ini juga minta izin ke dosenku karena hari ini hari istimewa bagi adikku. Jadi aku akan menghabiskan waktuku seharian bersama adikku tersayang. Terima kasih Kak Nara. Dan kau Yusuf, kenapa kau tidak sekolah? Hari ini guru rapat, makanya aku menyempatkan untuk menghadiri undangan dari BIM. Oh, jadi BIM mengundangmu. Iya, Den. Pak, aku ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah nak, kami akan menjadi pendengar terbaik untukmu. Aku ingin jadi penulis terkenal seperti Mr. Ade Faris. Aku ingin menulis kisah hidupku sendiri. Semua orang terkejut mendengar perkataan Farid, Farid. Papa dan Mama akan selalu mendukung. Aku juga akan membantumu. Sebagai seorang teman, aku akan mendoakanmu dan menyengawatmu. Papa akan merawatmu sampai sembuh, tetapi dibantu dengan Suster Via. Iya kan, Suster? Siap, Pak Guter. Waduh. Dalam hati Farid berkata, "Terima kasih Karina. Kau telah membuat aku sadar makna hidup yang sebenarnya. Bukan berapa lama kau hidup, tetapi apa yang kau lakukan dalam hidup." Di mana Karin yang dari tadi melihat kejadian itu tersenyum bahagia. Pesan dari cerita di atas adalah berhentilah menyalahkan segalanya dan jangan pernah menyerah atas apapun yang terjadi di hidup kita. Syukurilah dan hargai hal-hal hidup yang kamu miliki. Lakukan apa yang membuatmu bahagia karena tidak ada kehidupan yang buruk di bumi ini. Pesan dari cerita di atas adalah berhentilah menyalahkan segalanya dan jangan pernah menyerah atas apapun yang terjadi di hidup kita. Syukurilah dan hargai hal-hal hidup yang kamu miliki. Lakukan apa yang membuatmu bahagia karena tidak ada kehidupan yang buruk di bumi ini.